Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hadi. Kali ini mau nonton sebuah trailer yang spesial. Ini spesial karena filmnya itu melibatkan salah satu dari host Cinecrip. Kalau misalkan lu sering nonton video kita atau ikutan live stream, member atau yang umum, pasti tahulah ini film apa yang dimaksud dan host mana yang dimaksud. Yaitu ada almarhum yang melibatkan reviewer idola kalian semua, Bapak Arya, yang di sini dia jadi skrip konsultan ya. Samalah kayak waktu itu di film yang itu tuh. Sekali lagi dia jadi skrip konsultan di sini. Udah sering kita bahas juga di live stream khusus member waktu itu, juga udah sering kita bahas gitu soal keterlibatannya. Tapi ya namanya konsultan dan bukan konsultan senior pula, hitungannya kan masih baru lah, masih muda gitu. Pasti tidak memegang kontrol yang besar di proses pembuatan filmnya. Jadi kayak di live stream juga dia udah sering ngomong itu kan. Enggak lah, nih gue sebagai skrip konsultan muda masih belajar gitu intinya, belum megang kendali gede. Tapi anyway itu udah prestasi lah, membuktikan gitu kalau pada saat review tuh tetap didengar opininya sama produser sama pembuat film gitu, sampai jadi skrip konsultan. Mantap pak, mantap pak, mantap pak, kalau lu nonton mantap. Nah ini awalnya gue mau reaction sebenarnya udah lama, udah semingguan yang lalu, karena kan almarhum nih ngerilis trailer pertamanya itu udah lebih dari seminggu gitu. Udah mau bikin reaction tapi katanya suruh hold gitu, tunggu dulu pak katanya, nunggu trailer yang kedua aja. Itu trailernya jauh lebih merepresentasikan filmnya. Gue nggak tahu sih komparasinya gimana, karena yang pertama juga gue belum sempat nonton pada akhirnya. Cuman katanya yang trailer kedua ini yang baru rilis ini lebih mewakili keseluruhan filmnya. I don't know seperti apa. Tapi sebelum ngomongin trailernya, gue mau ngomongin poster sih sebenarnya. Nih kan juga baru ngerilis poster yang baru nih, yang ini nih. Gue sebenarnya jauh lebih suka poster yang pertama loh. Poster yang pertama itu unik sih. Seperti biasa yang patut kita lihat pertama kali ya. Posternya itu warna fontnya tidak merah. Terus desain gambarnya juga unik buat gue, karena belum pernah gue ngeliat horor lokal itu pakai ini loh, bendera kuning, bendera duka cita. Itu gue belum pernah ngeliat sampai sekarang yang bener-bener utilize itu ya, memanfaatkan itu. Correct me if I'm wrong, kalau misalkan emang ada bisa di komen nih, karena gue agak-agak lupa. Tapi poster yang kedua ini, this is ugly bro. I'm sorry tapi this is ugly. Ya gue tahu sih ini buat bahan jualan ya, harus pocongnya gede gitu, kayak pas foto 3x4 close up, cuman backgroundnya kuning ya, karena kayak tadi di bendera kuning ini, jadi bukan merah atau biru backgroundnya. Tapi ini kayak pas foto KTP pocong anjir. Tapi ya sudahlah, karena udah ada poster yang pertama, dan gue ngeliat di bioskop yang lebih banyak dipasang tuh poster yang pertama sih. Itu poster yang bagus, jadi nggak masalah. Walaupun kayaknya mungkin untuk tim marketingnya, untuk produsernya menganggap kalau poster yang kedua ini lebih komersil, maybe, I don't know. Oke lah, dan langsung gue mulai, dan ini harus gue tekankan ya, walaupun ini melibatkan temen gue sendiri yang juga host di Cinecrip ini juga, gue akan membahas semua ini dengan jujur, nggak akan gue bias, nggak akan gue bermulut manis gitu, sugar coating, nggak. Kalau emang bagus, kalau emang ada yang jelek ya udah hancur gitu kan. Karena kita harus konsekuen dong, kita harus konsekuen. Reviewer ngebahas film orang sering review negatif, terus nggak suka kalau misalkan ada yang bersikap berlebihan terus ngomong Anda tahu apa soal film gitu kan, kita nggak suka. Jadi pada saat ada teman sendiri atau sama reviewer ngerilis film ya harus fair, harus membicarakan film itu sebagaimana adanya, nggak dibikin-bikin, nggak ada perasaan aduh nggak enak nih teman sendiri, nggak lah. Oke, coba gue cek dulu trailer kedua ya untuk almarhum. Kamu sama Yanda itu beruntung. Kebagian Bapak yang udah mapan, udah enak. Juragan aku. Bapak itu dulu keras banget sama Mas. Pak, Settingnya Jogja kah? Itu harus jadi AB orang. plat motornya anjir. Bapak cepet banget ya Mas ninggalin kita. Di saat aku dapat gelar insinyur, Bapak meluk almarhum. Anjir, di saat aku udah gelar insinyur, Bapak almarhum. Boleh lah, kan itu almarhum adalah gelar yang pasti didapat oleh semua manusia ya, kelak nantinya. Insinyur, sarjana belum tentu, almarhum pasti. Pak di mana? Pak, jemput aku, Pak. Kayak itu ya, pengabdi setan tapi fotonya bukan foto ibu, foto bapak. Katanya ada bapak. Terus ibu minta dijemput dah. Oke.
Bisa gak? Mas jelasin, kenapa kondisi ibu bisa menggigil padahal suhu badannya tuh normal? Terbukti toh Mas. Ibunya mati juga. Efek dari kematian bapak di hari siang. Ini kok kita nggak bisa diem aja. agak-agak lengkap ya trailernya. Ini bukan soal balikin bapak dan ibu, Mas. Tapi ini soal gimana supaya kita nggak ikut dijemput. Kamu Wirwati. Oh, oke. That's Saya kok interesting. khawatir sama Mas. Bapak, aku yakin bapak nggak mungkin berhenti di ibu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Manusia sering sibuk dengan urusannya sendiri. Sampai seringkali lupa mempersiapkan diri untuk menyandang gelar yang sesungguhnya. Oh. Almarhum. Almarhum. Seperti yang saya bilang tadi. Gimana ya? Gue jujur juga belum nonton trailer yang pertama sih. Tapi based on what I saw, kayak itu ya, horor yang berbasis cerita gitu. Gue suka sih, gue selalu mengapresiasi horor yang seperti itu ya. Kalau dilihat dari trailernya, dia tuh kayak pengen lebih mengedepankan cerita kan, daripada jump scare, daripada gore. Karena bahkan di trailernya tadi nggak ada jump scare, gue lihat tuh. Ya adalah dikit pas karakternya si Nova Eliza tuh mau mati gitu tuh. Tapi overall ini trailer ya, bukan film ya, sekali lagi ya. Ini trailer yang tidak mengumbar jump scare gitu. Kayak pengen menceritakan how to react terhadap ya itu tadi gelar almarhum gitu kan. Ada yang berduka, ada yang nggak bisa move on gitu, terus akhirnya dijemput satu persatu. Itu sebenarnya menarik loh. Itu kalau dari segi konsep itu hal yang menarik, karena kan kalau dari yang gue lihat ya, itu lebih ke arah merepresentasikan sisi psikis karakternya tuh. Si ibu tadi tuh nggak tahan gitu hidup tanpa adanya sosok si suami. Akhirnya dia merasa dia tuh dijemput. Terus si anak-anaknya sebaliknya nggak bisa masih takut, belum siap lah menyandang gelar almarhum tadi, walaupun sudah menyandang gelar insinyur ya. Dan itu bikin mereka takut akan kematian. Yang satu si ibu itu saking berdukanya kayak ingin dijemput, yang satu anak-anaknya itu karena belum siap jadi takut untuk dijemput. Itu secara psikis menarik. Ya in the end gue yakin sih bakal ada alasan klinik nanti dibalik semua penjemputan itu. Misal ternyata yang meneror tuh bukan beneran arwahnya bapak yang menjemput, tapi mungkin jin atau pesugihan mungkin ya, pesugihan yang memakan tumbal. Karena kan tadi di awal tuh diliatin tuh, dulu bapak itu masih keras, masih belum sukses. Sekarang bapak udah sukses, udah baik gitu. Mungkin dia pesugihan, terus setelah dia mati, hantu, arwah, iblis atau apapun itu yang memberikan pesugihan itu berusaha makan tumbal yang lain. Sepertinya sih mungkin nanti kayak gitu ya. Tapi menarik juga sih, andai kan sisi psikologis yang gue sebut tadi itu juga dieksplor. Sering kan lu denger cerita soal misal ada pasangan gitu, pasutri, terus let's say kayak di film ini ya, suaminya meninggal, terus istri hidup sendiri gitu, dan gak lama kemudian dia juga meninggal. Ada yang bilang oh itu kebetulan aja gitu, tapi ada juga yang percaya itu memang saking sedihnya dia sudah gak lagi punya semangat untuk hidup, dan dia kangen banget sama si suami yang udah meninggal. Akhirnya dia kayak wah gue sudah gak punya alasan untuk hidup, ya meninggal gitu, kayak pengen nyusul suaminya gitu kan. Atau sebaliknya, kalau soal anak-anaknya kayak tadi gue bilang ya, jadi takut ada sosok terdekat yang meninggal, mereka tuh jadi takut banget sama kematian. Gue sendiri sih merasakan itu ya. Pada saat gue belum pernah merasakan ada anggota keluarga dekat, misal lu kakek nenek gue meninggal, gue melihat kematian tuh sesuatu yang jauh, yang oh ya ada tetangga atau kerabat siapa jauh meninggal ya udah. Tapi begitu yang meninggal itu orang terdekat, gue jadi merenungkan kematian tuh lebih jauh. Kayak mungkin gue takut, terus gue nggak siap itu tadi ya untuk menyandang gelar yang pasti disandang semua manusia tadi kan, gelar almarhum itu tadi. Ya itulah, hal-hal psikologis itu sebenarnya bisa dieksplor kalau skripnya mau ya. Sekali lagi, sama gue nggak tahu sebenarnya ini boleh di reveal atau tidak, tapi mungkin boleh sih karena udah sering dibahas juga di live stream. Dari yang gue dengar katanya sih almarhum ini mau dikemas ke arah tipe film-film kayak Final Destination gitu kan, yang kayak karakternya itu berusaha kabur dari takdir akan mati, tapi tetap aja kematian itu menghampiri mereka. Dari trailernya pun secara tersirat kan digiring ke arah sana ya, kayak ibunya tuh
jatuh di tengah jalan, mau ditabrak mobil. Nah, hal seperti itu. Well, that's interesting gitu, karena masih jarang juga ya film Indonesia yang pakai konsep gitu. Dulu ada tuh, kalau lu masih ingat tahun 2000-an tuh ada film Missing yang itu ya terang-terangan sih itu kayak rip off dari Final Destination. Tapi setelah itu masih agak jarang. Mungkin ada tapi gue lupa. Tapi intinya jarang lah yang seperti itu. Dan kalau ngeliat dari trailernya memang tidak mengandalkan jump scare murahan ya, kayak story base. Ada kematian tapi nggak ada penampakan pocong yang buah-buah gitu. Itu gue mengapresiasi bentuk trailer yang seperti itu. Walaupun di sisi lain gue juga agak meragukan daya tariknya buat penonton awam, karena gue berusaha membayangkan nih penonton awam duduk mungkin di bioskop gitu ya, di bioskop nemu trailer ini terus mana setannya gitu kan. Itu ya mau gimana lagi ya, penonton kita kan pasti mikirnya emang seperti itu. Mungkin trailer yang pertama yang menyoroti itu gue nggak tahu, nantilah coba gue cek. Nah cuman tadi satu sih yang buat gue patut dievaluasi dari trailer kedua ini, kayak a bit too revealing gitu. Gue yakin nanti masih ada twist atau rahasia yang disimpan, tapi dari plotnya tuh kayak terlalu banyak mengungkap hal yang sebaiknya nggak diungkap sih. Gue ngerasa kematian karakter ibu better tuh disembunyiin dulu aja. Kayak mungkin lu memperlihatkan karakternya itu terancam nyawanya. Kayak ibunya mau ketabrak lah, terus anaknya tadi pada kekubur hidup-hidup ya. It's fine. Tapi kalau secara gamblang memperlihatkan si ibu ini juga mati, kayak terlalu banyak yang diungkap di trailer ini. But ya overall ini trailer yang menarik lah. Jujur gue tidak bias. Gue masih merasa ini trailer too revealing. Ini trailer mungkin kurang menggigit buat penonton awam. Tapi seperti biasa, gue mengapresiasi horor yang berusaha bercerita. At least itu ya yang nampak dari trailernya. Mereka kayak mau ngomong, ini gue horor yang gak asal main jump scare. Gue horor yang mengedepankan sisi psikis karakternya. Gue horor yang mengutamakan cerita. Yang mau diperlihatkan dari trailer kedua kan itu. Dan andai kan bener, ya gue mengapresiasi yang seperti itu. Oke, kalau menurut lo gimana? Trailer ini apakah menarik atau tidak? Silahkan lu tulis di kolom komentar, pasti dibaca. Skrip konsultanya tuh pasti akan membaca ya evaluasi dan review dari kalian. Jadi silahkan tulisin reaction lo, review lo soal trailer ini seperti apa di bawah. Dan apakah lu akan nonton nanti pada saat filmnya tayang tanggal berapa tadi? 9 Januari ya, 9 Januari. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Gue sih pasti nonton, gue pasti support. Kalau nge-review gue nggak tahu nanti apakah boleh atau enggak, tapi mari kita tunggulah. Oke, dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen gabung membership Cinecrip bisa join sesuai dengan tier yang telah tersedia. Ada benefitnya masing-masing. And thank you so much buat yang udah gabung, terutama mereka-mereka ini dari tier Besti, La Familia. Makasih banget, kalian sudah sangat membantu Cinecrip. Semoga tetap betah ya gabung di membership sampai ke tahun-tahun berikutnya, karena ini udah mau berganti tahun. Thank you so much. Alright then, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.